minggu yang lalu, dan hari ini saya mempunyai tema yang masih lanjutannya dengan firman Tuhan yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu tentang bergaul karib dengan Tuhan, di mana subtema pada sore hari ini adalah memahami rencana Tuhan, ya. Jadi di dalam kita bergaul dengan Tuhan, tentunya Tuhan, kalau kita itu bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, kita dapat atau bisa memahami rencana Tuhan. Nah, untuk memahami rencana Tuhan itu kita harus belajar, ya, belajar memahami rencana Tuhan, ya. Itu masuk waktu kita hidup bergaul dengan Tuhan. Disitulah kita nanti bisa memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kita akan buka Injil Matius pasal 13. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada judul perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, perikopnya Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini yang berperingkopnya itu perumpamaan harta yang terpendam dan perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Nah, di sini Tuhan memperumpamakan itu suatu hal kerajaan surga. Yang kerajaan surga itu seperti diumpamakan orang yang mendapat harta yang terpendam, ya. Kalau bahasanya bebas sekarang itu harta karun begitu, ya. Harta yang terpendam, harta yang berharga, ya. Seumpamanya orang mendapatkan harta yang terpendam, nah karena dia sudah tahu tempatnya, ya, sudah tahu tempatnya, oh mungkin di ladangnya si ya, ada di situ, saya gali, ternyata di dalamnya ada harta yang terpendam. Nah, kira-kira kalau harta yang terpendam tadi, tapi ladangnya bukan miliknya, boleh nggak diambil? Misalnya itu ladangnya Pak Dedi, ya, ladangnya Pak Dedi di sana, Pak Yen suruh menyangkul di sana, nyangkul, di dalamnya ditemukan harta yang terpendam di dalam tanahnya, di ladangnya Pak Dedi di sana. Nah, kemudian, waduh, Pak Yen itu sukacita sekali, ya. Waduh, kalau ini wah berharga banget ini harta yang terpendam. Satu peti mungkin emas-emasan atau berlian atau apa ya, permata jaspis demikian yang apa begitu mahal harganya, bukan M lagi, tetean mungkin, ya. Nah, kalau udah nemu yang harta terpendam seperti itu, ya dia segera pulang mikir, berdoa bagaimana caranya supaya ini menjadi milikku. Ya, jangan kasih tahu dulu Pak Dedi. Nah, bagaimana ini caranya menjadi milikku? Dia pulang, yang ngitung barang yang di rumah, apa ya kira-kira yang bisa tak jual untuk membeli ladangnya itu. Nah, cepat-cepat dia menawarkan tanahnya yang di rumahnya, semua dijual hasilnya untuk membeli ladangnya Pak Dedi tadi. Ya, hasilnya untuk membeli ladangnya, karena di situ ada barang yang sangat berharga dibanding dengan apa yang dia miliki, ya. Mungkin orang ini yang menemukan harta terpendam ini, dia miliki rumah, ya, miliki apa kekayaan, dijual semuanya, lalu apa membeli ladang yang ada harta terpendamnya tadi, ya.
Jadi ini dia berusaha supaya mendapatkan yang lebih berharga, artinya seperti itu. Kemudian ini juga diumpamakan seorang pedagang, ya, seorang pedagang, misalnya pedagang emas, ya, atau pedagang permata, ya, dia kan biasanya nerima dari para pembelinya, ya, dijual di situ. Nah, dia cari mutiara yang berharga, ya, cari mutiara yang sangat berharga. Nah, setelah pada itu ya pedagangnya itu pada jualan begitu, wah ini ada yang sangat berharga sekali nih, mahal sekali ya. Nah, kalau bisa aku nggak jual lagi ke orang lain, tetapi mutiara yang berharga ini akan aku beli, karena ini nanti bakal harganya lebih mahal lagi. Nah, demikian juga pedagang tadi juga dia menjual ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara yang berharga itu. Nah, itu perumpamaan kerajaan surga loh. Tuhan Yesus umpamakan dengan dua orang ini. Yang satu tadi orang pedagang yang membeli mutiara, dan satunya lagi adalah orang yang mendapatkan harta yang terpendam. Nih, kerajaan surga diumpamakan hal seperti ini. Nah, ini mesti kita akan pahami dengan cermat, dengan teliti, dengan pemahaman yang Roh Kudus terangkan buat kita pada sore hari ini. Di sini kerajaan surga itu, ya, seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, ya. Juga seperti tadi ya, pedagang yang mencari mutiaranya yang indah, ya. Kedua orang ini, karena mereka ini tahu ya bahwa yang akan didapat akan lebih menguntungkan, ya, akan lebih besar, akan lebih berharga, sehingga mereka berdua ini berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkannya, ya. Jadi yang dia miliki ini nggak seberapa dibanding yang harta terpendam tadi, makanya dia berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan harta yang terpendam tadi. Nah, seorang pedagang tadi, ya, yang jual perhiasan, yang jual mutiara, emas, dia setelah mendapatkan mutiara yang berharga, dia sendiri mau dia ambil, mau dia beli, nggak dijual kepada orang lain, ya. Dia berusaha supaya itu dimiliki oleh dia. Dia berusaha apa yang ada di rumahnya, apa yang dia miliki, dijual seluruhnya supaya dapat membeli mutiara itu. Nah, ini gambaran bahwa kerajaan surga itu harganya sangat mahal sekali. Tidak ada tandingnya dibanding dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Makanya perumpamaan ini diumpamakan kerajaan surga itu seperti itu, ya, seperti orang yang mendapatkan mutiara yang indah, seperti orang yang mendapatkan harta yang terpendam. Itu lebih berharga, lebih menguntungkan, ya, lebih memberikan jaminan yang abadi dibanding apa yang dia miliki. Nah, arti rohaninya kerajaan surga itu melebihi segala yang kita miliki kalau kita paham rencana Tuhan. Tapi bagi yang belum paham rencana Tuhan, keindahan dunia itu bagi mereka indah, ya kan? Mutiara, hal-hal yang sebetulnya rendah dianggap indah, dianggap berharga. Padahal Tuhan sudah memberikan perumpamaan, ya, dengan hal ini tadi, ya. Dua orang ini tadi mempertahankan hal yang paling berharga di dalam hidupnya, makanya dia menjual seluruh miliknya, dan dia bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan yang paling berharga ini. Nah, jadi kalau kita itu tahu dan mengerti bahwa kerajaan surga atau hidup yang kekal, yang di dalamnya ada kemuliaan Allah yang tiada bandingnya, ya, yang tiada taranya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya, ya, atau untuk meraihnya. Nah, itu perlu diusahakannya, ya, perlu diusahakan supaya kita itu mendapatkannya, hal yang lebih berharga.
dibanding dengan semua yang dia miliki, dibanding dengan semua yang ada di dunia ini, ya. Tapi yang saya lihat kebanyakan orang itu justru apa? Mencari yang fana, dengan usaha sangat maksimal, dibela-belain, diharuskan mati-matian untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya fana. Kebanyakan yang saya lihat justru sebaliknya, ya. Kalau untuk yang fana, wah dibela-belain, ya, diusahain. Nah, tetapi bagi Tuhan ya, yang sifatnya fana itu adalah yang murah, ya, yang seperti perumpamaan tadi ya, yang dimiliki orangnya yang di rumah itu Tuhan anggap murah, ya, tapi harta yang terpendam, mutiara tadi yang lebih mahal. Nah, kerajaan surga itu adalah bagikan mutiara, bagikan harta yang terpendam tadi, ya. Bagi Tuhan sifat fana itu adalah yang murah, ya. Ya, kalau uang itu uang recehan, ya, uang recehan itu, ya, yang sebetulnya ya itu hanya bonus, ya. Sebetulnya hal-hal yang kita dapatkan di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia itu sebetulnya hanya bonus, ya. Kalau bagi Tuhan mungkin itu bahasa bebasnya itu hanya uang recehan, ya. Ya, kalau kita ditawari uang recehan, kita milih yang di peti emas itu tadi atau uang recehan? Pasti pilih yang di peti tadi, yang berlian tadi, yang mutiara tadi, ya kan? Nah, bagi Tuhan, berkat untuk jasmani kita, berkat yang sekarang ini kita nikmati selama kita hidup di dunia, untuk kelangsungan kita hidup di dunia, itu adalah berkat yang sifatnya bonus, ya, yang sifatnya itu murah, ya, yang lebih mahal, lebih mulia itu kalau kita itu bisa memahami, mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Nah, itu jauh lebih mulia, tidak ada bandingnya, ya, tidak ada bandingnya, ya. Ya, jadi yang diutamakan ya harus firman Tuhan, ya, tidak mengutamakan hal-hal yang sifatnya itu fana, ya. Ini firman Tuhan, ya, ini sudah hafal luar kepala ya, Matius 6 ayat 33 ya, kita baca ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, itu ya firman Tuhan berbunyi demikian. Ini nasihat firman Tuhan, ya. Kita sudah hafal semua ayat ini, ya. Tapi kadang-kadang manusia ini membalikkan ayat ini, tidak dilakukan seperti yang Tuhan tuliskan, ya. Tuhan bilang carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi yang dicari orang itu yang tambahannya dulu, yang tambahan-tambahannya, yang bonus-bonusnya dulu. Sedangkan kerajaan Allah dinomor belakangkan, dinomor duakan, bahkan nomor tigakan, bahkan dilupakan, ya. Itu yang sering ya kita jumpai, ya. Bukannya kita mengutamakan Tuhan, bukannya kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalau yang sudah paham rencana Tuhan, kalau yang sudah memahami rencana Tuhan, hal kerajaan surga itu lebih dari segala-galanya, dari apa yang ada di dunia ini. Dan ini ayatnya, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi hari ini ya, hal yang demikian ya, itu banyak dicari orang-orang ya, yang sebetulnya tidak memahami rencana Tuhan, ya. Bekerja itu tujuannya untuk kelangsungan hidup, ya. Kalau kita bekerja itu tujuannya untuk kelangsungan hidup, supaya hidup kita terpenuhi, kebutuhan kita terpenuhi, ya. Dan itu harus, ya, harus. Bahkan ada ayatnya, kalau nggak kerja janganlah dikasih makan, ya kan. Jadi kita itu tetap melakukan pekerjaan, ya, tugas-tugas kita tetap kita lakukan, tetapi kita harus bisa mengatur waktu, ya. Nah, tapi kalau bekerja terus, nggak bisa mengatur waktu, ya, bekerja terus, lupa waktunya ibadah, lupa jamnya sembahyang, lupa jamnya harus belajar firman Tuhan, ya, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan.
karena disibukkan dengan pekerjaan, mencari uang dan uang, menimbun harta dan harta, menimbun dan menimbun, ya. Jadi bukan berarti kita itu tidak boleh kaya, tidak boleh mencari uang, bukan, ya. Maksudnya itu kita harus bisa mengatur waktu. Bisa nggak kita mendahulukan Tuhan seperti ayat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Bisa nggak ini dilakukan, ya? Atau bahkan kembalikan ayat ini, artinya yang dicari yang apa? Tambahannya dulu, ya. Padahal Tuhan itu akan memberikan hal yang luar biasa di dalam hidup kita kalau kita itu dapat memahami rencana Tuhan, ya kan? Kalau kita memahami rencana Tuhan, kita akan paham bahwasanya untuk kehidupan yang kekal, untuk kerajaan surga itu kita perlu berusaha dengan semaksimal mungkin, ya. Bagaimana caranya supaya kita itu dapat mencari Tuhan, dapat mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya seperti yang diumpamakan tadi, ya. Bagaimana caranya orangnya tadi mendapatkan mutiara yang berharga? Bagaimana caranya dia mendapatkan harta yang terpendam? Ya, dengan segala caranya dia lakukan untuk hal yang lebih berharga, hal yang lebih mulia, hal yang lebih menguntungkan, hal yang untuk kehidupan yang kekal, ya. Nah, orang kadang kan berdalih, ya, kalau di besok itu kan ada aja alasannya, ya. Ayo ibu, ya ibadah yuk, datang beribadah yuk, ikut doa yuk, ikut berbakti kepada Tuhan. Ya, nanti buruk kalau minggu itu kan, kalau aku buka toko itu kalau minggu itu rame loh, Bu, tokonya nggak bisa ditutup, tokonya rame. Bengkelku lagi rame juga kalau minggu tuh rame, kan orang membetulin motor nunggu hari minggu, bengkelku rame, ya, kalau dibesukin. Kalau warungku tuh ramenya hari Minggu, ya kan, usahaku tuh ramenya hari Minggu, gimana ya Bu, ya, sulit aku ngatur waktunya. Nah itu, ya, padahal kita belum dituntut seperti apa, seperti Abraham, ya. Abraham itu diminta yang dia punyai yang terbaik, ya. Diminta sama Tuhan anaknya, baru diminta waktunya aja pelitnya setengah mati, alasannya dalihnya macam-macam, ya, yang ini, yang itu, yang ini alasannya dengan pekerjaan. Nah kalau diminta anaknya, coba kayak Abraham itu, serahkan anakmu sini, persembahkan kepadaku. Tapi iman Abraham teruji loh, walaupun yang diminta yang berharga di dalam hidupnya, ya. Iman Abraham itu teruji, ya. Diminta anaknya, dikasih nggak sama Abraham? Dikasih nggak? Atau jangan Tuhan, ini kan aku lama nunggunya lama banget, ini kan katanya janjimu Tuhan akan kau berikan anak laki-laki, tapi kenapa kamu minta? Ya, secara manusia kan boleh si Abraham juga berdalih seperti itu, tetapi enggak. Abraham karena dia tahu rencana Allah, dia memahami rencana Allah, dia mau berikan itu anaknya. Kalau yang minta itu Tuhan itu bagi Abraham segala-galanya di atas yang semua dia miliki. Jadi kalau mengerti rencana Tuhan itu di atas segala-galanya yang kita miliki, ya. Jadi itu contohnya Abraham yang sudah memberikan teladan iman yang luar biasa, ya. Dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan itu segalanya. Nah, kalau kita memahami rencana kerajaan surga itu seperti itu, kita akan paham, ya. Kita ibadah tidak dengan terpaksa, tetapi karena apa? Karena kita memang rindu kepada Tuhan, rindu memberikan hati kita, hidup kita, waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, itu yang Tuhan kehendaki, ya. Kita akan mencari Tuhan, ya. Mencari Tuhan itu melangkah, ya kan. Memang berkorban waktu, ya. Mungkin berkorban uang, bensin, lain sebagainya, ya. Karena kalau mencari Tuhan itu melangkah seperti orang tadi ingin mempunyai mutiaranya, ingin memiliki tadi harta yang terpendam, dia jual seluruh rumahnya, cari barang yang paling berharga, cari yang lebih berharga. Itu perumpamaan hal kerajaan surga itu seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita semua tahu bahwa kerajaan surga itu yang paling berharga di atas segala-galanya, maka kita akan berusaha dengan bagaimana Tuhan itu memberikan 24 jam satu hari itu
kita bisa mengatur waktunya. Jadi kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa mengatur waktu. Jadi kerja itu boleh, cari uang itu boleh, kan Tuhan kasih berapa dalam 1 minggu? 7 hari. Nah, kenapa kalender hari Minggu dibikin merah? Supaya istirahat. Supaya istirahat, hari perhatian, mencari Tuhan. Ya, jadi waktu kerja itu sebetulnya dikasih 6 hari untuk bekerja. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya, Tuhan bekerja berapa hari? 6 hari. Anak TK juga tahu, sudah saya ajari. Allah bekerja itu 6 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 berhenti. Allah istirahat. Selesai dari semua pekerjaannya, Allah menguduskan, memberkati pada hari yang ke-7. Hari ke-7 itu hari berkat, ya, hari di mana Tuhan memberkati. Nah, kalau sampai kita melupakan hari Sabat, ya, karena pekerjaannya sedang rame, omsetnya rame, jualannya rame, dagangnya rame, apanya rame, nggak bisa ditinggalkan. Padahal sudah dikasih yang 6 hari tadi untuk bekerja. Ya, manusia itu serakah atau enggak kalau kayak gitu? Kalau 7 hari dipakai semua untuk bekerja, serakah enggak? Saya tanya. Serakah itu kalau 7 hari dipakai bekerja terus, ya? Ya, sekarang kantor-kantor pun hari Sabtu dikasih libur, ya. Tapi kalau orang dagang, dia memang harus bisa mengatur waktu sendiri karena bukan kerja kantor, ya. Harus bisa pinter-pinternya bagaimana mengatur waktu, ya. Kalau diberikan 7 hari, ya, hari Minggu kan tanggal merah, ya. Tentunya merah itu juga nggak Tuhan tuntut semua dari pagi sampai malam kan, ya kan. Paling lama juga 2 jam, ya, 1-2 jam datang beribadah kepada Tuhan. Nah, disitulah ya Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan ayat ini, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepadamu, ya. Bukan cuma di hari Minggu saja, hari-hari yang kita jalani setiap hari. 24 jam Tuhan kasih waktu. Ya, jangan dibuat untuk bekerja semua. Selalu harus ingat Tuhan, harus mengutamakan Tuhan, ya. Itu kalau kita mengerti rencana Allah, kalau kita memahami bahwa kerajaan surga itu lebih berharga dari segalanya, ya, dibanding dengan harta yang fana di dunia ini, ya. Nah, jadi kalau kita memahami rencana Allah, ya, justru ya sebetulnya kita itu sedang, ya, diperhadapkan dengan tadi, ya, yang dalam perumpamaan tadi, ya. Kalau kita misalnya, oh, kalau hari Minggu tuh lagi rame-ramenya usahaku, kalau lagi buka toko memang rame, kalau maghrib juga Minggu itu rame, ya kan. Memang kalau Minggu itu apa, godaan, tantangan banyak sekali, ya kan, ya kan, godaannya, tantangannya banyak sekali, ya, apalagi disertai hujan, udah ya, jadi ambles, ya kan. Jadi bukan itu maksudnya, ya, bukan itu, tapi Tuhan itu maksudnya menghendaki supaya kita itu bisa ngatur waktu, ya, bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh kerja, ya, jangan sampai nanti salah paham, atau mungkin nggak boleh kerja terus. Boleh kerja, tetapi ingat Tuhan itu harus diprioritaskan, diberi waktu untuk datang kepada Tuhan, ya. Harus ingat Tuhan, ya. Jangan terus menimbun harta, bekerja, lupa akan Tuhan. Itu yang dimaksudkannya itu, ya. Harus mencari Tuhan, harus mengutamakan Tuhan itu di atas segalanya, ya. Tapi kalau orang yang saya besok, tadi kan alasannya, mulut bengkelku kalau Minggu rame, ya kan. Tokoku kalau Minggu rame, aku nggak bisa tuh kalau hari Minggu. Bisa nggak urut? Dibuat jam 7 malam? Nah, kalau tak buat jam 7 malam, yang lainnya kemalaman, ya kan, yang lainnya kemalaman, ya kan. Ya, kalau nuruti satu-satunya, urut aku maunya pagi, biasa, ya repot. Nah, jadi udah ketetapannya saya bikin jam 4, ya udah jam 4, ya. Kalau saya ngikutin satu-satunya tentunya repot, ya kan. Nah, jadi ya itu justru, ya, kalau kita itu mendapatkan tantangan, ya, nah, justru sebetulnya kita itu sedang dihadapkan dengan yang tadi, ya, yang dalam perumpamaan tadi juga kita sedang diperhadapkan seperti Abraham tadi yang diminta anaknya. Nah, sekarang sayang Tuhan atau enggak, ya kan, lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan atau enggak, lebih dari segalanya enggak Tuhan itu. Ya, tinggal perumpamaan tadi aja dipahami, ya. Perumpamaan yang sudah saya sampaikan tadi dipahami, ya. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, tentunya kita akan paham, ya. Bisa nggak kita mengerti mana yang lebih berharga, mana yang lebih penting, mana yang
membawa hidup kita itu diselamatkan, ya. Mana yang bisakah kita mengutamakan Tuhan, ya. Ya. Begitu ya. Jadi seperti dalam perumpamaan tadi, orang itu kalau tahu bahwa harta yang terpendam dan mutiara tadi adalah hal yang baik, yang berharga, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, demikian juga kalau kita tahu hal kerajaan surga itu yang berharga dalam hidup kita, itu yang menentukan hidup kita, keselamatan dalam hidup kita, memberikan hidup yang kekal dalam hidup kita. Ya, mari kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan lebih dahulu, ya. Nah, makanya kita mau kejar itu, ya, bagaimana caranya supaya mendapatkannya. Ya, kerajaan surga itu menjadi milik kita. Artinya seperti itu. Hidup yang kekal itu bisa kita raih, ya. Ya. Tapi yang tidak paham rencana ini, ya, yang dikejar hanya hal-hal yang fana. Semua yang di dunia ini adalah fana, ya. Kalau kita mengejar hal-hal yang ada di dunia ini, semua fana. Nggak ada yang kekal, ya. Yang kekal itu cuma firman Tuhan. Yang kekal itu cuma Tuhan Yesus. Yang kekal itu cuma kerajaan surga. Semua yang ada di bumi ini sifatnya sementara, sifatnya fana, dikatakan, ya. Kita akan buka firman Tuhan Matius 16 ayat 26. Ini juga ayat yang tidak asing lagi kita baca, ya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Tuhan sudah menebus kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia membayar lunas dengan harga yang mahal. Kita itu sudah dibayar Tuhan. Kalau sudah dibayar Tuhan, kita menjadi miliknya siapa? Tuhan. Jadi kita bukan milik kita sendiri. Nah, di sini, ya, firman Tuhan mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Padahal Tuhan itu sudah rela berkorban untuk apa? Menyelamatkan nyawa kita, ya. Nah, kalau sampai kita yang tadi, ya, yang membalikkan ayat carilah kerajaan Allah dan kebenaran yang tadi dibalik, ya, tidak mau mencari kerajaan Allah dulu, tidak mau mengutamakan Tuhan dulu, ya, yang dicari dunia, akhirnya dia memperoleh seluruh dunia. Ayat ini dikatakan apa gunanya kalau seorang itu memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Ya, saya belum pernah melihat orang memiliki seisi dunia ini, ya. Belum pernah saya lihat, ya. Bill Gates juga belum memiliki seluruh dunia ini, ya. Dia kekayaannya baru bisa masih dihitung, ya kan, ya. Orang yang terkaya nomor 1 di dunia ini kekayaannya masih bisa dihitung. Dia nggak memiliki seluruh dunia ini. Tetapi firman Tuhan ini mengatakannya dahsyat loh, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Gak ada gunanya. Nah, apalagi yang baru memiliki sedikit, ya kan? Gak ada tandingannya. Hanya uang recehan dikorbankan Tuhannya yang kasih hidup yang kekal, ya kan? Ya. Dunia yang fana ini bagaikan uang recehan di mata Tuhan, ya kan? Karena Tuhan mengutamakan hal yang kekal, bukan yang fana ini, ya kan? Nah, kalau kita memperoleh seluruh dunia, atau kita memperoleh kemewahan dunia, memperoleh kekayaan dunia, memperoleh keindahan dunia, kita peroleh artinya. Tapi kalau kita itu tidak mendapatkan jalan untuk memahami rencana Tuhan yang menunjukkan kehidupan yang kekal, kata firman Tuhan apa? Tadi ayatnya, apa gunanya? Berarti tidak ada gunanya. Ya, jadi mengerti firman Tuhan ini, ya. Jadi kalau memperoleh seluruhnya aja nggak ada gunanya kalau jiwanya itu binasa. Apalagi yang hanya memperoleh cuma satu kecamatan, cuma satu wilayah, ya kan? Cuma sedikit, ya. Nah, di situ kita boleh belajar dari ayat ini, ya, boleh memahami dari ayat ini yang kita baca pada sore hari ini. Jadi pikiran Tuhan, ya, rencana Tuhan itu biar kita pahami, ya, sehingga pikiran kita, rencana kita, rancangan manusia itu yang banyak, ya, dan seakan-akan rencana manusia itu bagus, ya, benar, ya. Padahal rencana manusia itu beda dan sangat jauh dari rancangan Tuhan. Ya, rancangan manusia itu baik sih, baik menurut pendapatnya sendiri, ya kan? Tetapi rencana Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Kadang-kadang nggak seperti yang kita rancangkan.
Ya, kadang-kadang nggak seperti yang kita rencanakan yang terjadi di depan kita. Ya, karena sebetulnya Tuhan itu mempunyai rancangan dan rencana-rencana yang Tuhan sediakan buat kita yang terbaik, yang terindah di dalam hidup kita. Ya, kita mau baca di dalam Mazmur 92 ayat 5. Mazmur 92 ayat 5. Coba. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Ya, jadi rancangan Tuhan di sini ya, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang sangat besar. Ya, Tuhan itu mempunyai pekerjaan yang sangat besar. Bukan presiden hanya, kalau misalnya Presiden Jokowi hanya ngurusi Indonesia, ya kan, ada ngurusi Indonesia, tapi kalau Tuhan itu bukan ngurusin cuma satu negara, Tuhan itu mengurusi seluruh dunia, semua umat manusia, ya kan? Jadi betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Jadi rancangan-rancangan Tuhan itu sangat dalam, ya. Rancangan-rancangan Tuhan itu sangat dalam. Nah, di situ Tuhan memberikan ya panduan buat kita bahwasanya kalau Tuhan itu pekerjaan Tuhan itu besar ya dan sangat dalam rancangan-rancangannya, mari kita memahami, mari kita mengikuti rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 kita baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-8. Nah, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, jauh beda rancangan manusia dengan rancangan Tuhan itu. Ya, Tuhan itu mempunyai rancangan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan tadi, pekerjaan Tuhan tadi yang ayat Mazmur 92 tadi apa? Besar pekerjaan Tuhan itu. Rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa, ya, yang tidak terselami oleh manusia, yang tidak terpikir oleh manusia. Tetapi kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kita nanti lama-lama bisa memahami. Tuhan kasih tahu nanti ya, kasih tahu nanti rancangan-rancangan yang harus Tuhan kerjakan di akhir zaman ini. Nanti Tuhan kasih tahu ya, nanti Tuhan beritakan kepada kita kalau kita itu memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita mempunyai rancangan-rancangan, rencana-rencana, dikatakan firman Tuhan di sini ya, ayat yang ke-8 ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan kemudian yang ke-9 ayatnya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi jauh pikiran manusia dengan pikiran Tuhan itu nggak sama. Ya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu nggak sama. Ya, pada hal Tuhan itu dari awal ya, padahal dari awal itu Tuhan itu mempunyai rencana buat manusia atau buat semua orang ya, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah buat rencananya loh ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, ini juga yang saya ambil sore hari ini, ayat-ayat hafalan semua ya. Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini dari awal ini Tuhan sudah mempunyai apa bagi kita semua? Rancangan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu sudah mempunyai rancangan untuk manusia yang diciptakannya, apalagi orang yang percaya kepadanya. Sudah dirancang Tuhan sedemikian indah. Tuhan menyelamatkan, Tuhan juga mau berkorban untuk memberikan nyawanya buat kita. Itu tandanya Tuhan itu mengasihi kita, ya, mengorbankan yang terbaik
Yang Bapa di surga mengorbankan anaknya yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan mempunyai rancangan-rancangan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita yang saat ini sedang akan digenapi, ya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayat ini berlaku bukan cuma hari waktu kita hidup saja, ya. Ayat ini berlaku untuk seterusnya selama waktu kita masih hidup di muka bumi ini, ya. Bahkan ayat ini berlaku di akhir zaman ini, ya. Kalau Tuhan itu merancangkan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan itu merancangkan kita itu rancangan-rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, ya. Kita itu diberikan hari depan yang penuh harapan, ya. Itulah janji firman Tuhan, ya. Dan rancangan Tuhan itu buat kita adalah rancangan yang damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan, ya. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, banyak manusia yang tidak paham yang akan ayat ini, ya, sehingga mencari jalannya sendiri dengan kekuatan sendiri, akhirnya nanti yang didapat adalah kecelakaan, bukan damai sejahteranya. Karena mencari dengan kekuatan sendiri, ya, mencari dengan pikirannya sendiri, akhirnya tersesat, akhirnya tidak tahu rancangan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan. Nah, akhirnya hari depan tidak penuh harapan. Padahal Tuhan itu merencanakan buat kita untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, hari depan yang penuh harapan itu nanti klimaknya yang akan kita raih. Kalau kita itu paham rencana Tuhan, Tuhan itu sedang merencanakan rencana buat kita, ya, sedang bekerja buat kita untuk menyelamatkan kita. Di dunia ini hanya ada dua penguasa, kuasa gelap dan kuasa terang, ya. Hanya ada kerajaan iblis dan kerajaan surga atau kerajaan Allah, nggak ada yang lain. Nah, dua ini kan sedang berebut kekuasaannya. Di udara sana sedang ada perlawanan, peperangan. Nah, Tuhan itu merancangkan buat kita itu rancangan-rancangan yang baik, yang tidak mendatangkan kecelakaan buat kita, ya, rancangan yang damai sejahtera. Apalagi di akhir zaman Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Itu sudah ada di tangan Tuhan, ada di rencana Tuhan, ada di rancangan Tuhan, ya. Nih rancangannya Tuhan lagi dituliskan, ya. Pada Yohanes 14 ayat 2 dan 4, ini juga ayat hafalan, ya. Semua sore hari ini saya ambil semua ayat hafalan kita, ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 4, 2 sampai 4, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini rancangan Tuhan bagi kita. Makanya tadi di Mazmur tadi, pekerjaan Tuhan itu besar. Pekerjaan akan menyelamatkan manusia di seluruh dunia ini besar gak? Menyelamatkan satu jiwa itu minta ampun, sukanya. Apalagi Tuhan itu mau menyelamatkan orang seluruh dunia itu, kalau bisa Tuhan mau selamatkan. Pekerjaan yang besar gak? Besar. Tadi Mazmur tadi katakan dia mempunyai proyek yang besar Tuhan itu, ya. Jadi rancangan Tuhan itu di sini, ya. Yang ayat 2 Yeremia 29 ayat 11 tadi yang dikatakan tadi, itu artinya Tuhan itu mempunyai rancangan-rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan, ya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, makanya yang di Yohanes 14 tadi, Tuhan itu di surga sana bekerja bersama malaikat-malaikatnya, sibuk mempersiapkan apa di situ tadi? Apa yang kita baca? Coba yang Yohanes 14 ayat 2 tadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sana Tuhan itu sedang mempersiapkan, sedang bekerja, ya, mempersiapkan banyak tempat tinggal. Makanya yang bisa
diselamatkan banyak, karena di sini katakan banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu ya. Nah, Tuhan mengatakannya kepada kita. Makanya Tuhan itu bangkit ya, bangkit dan naik ke surga. Di sana pergi, artinya pergi ke surga, menyediakan suatu tempat, menyediakan banyak tempat bagi kita. Dan dia berjanji ayat berikutnya. Terus lanjut. Ayat yang ketiga. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau tempatnya sudah siap, tersedia semua ya, sudah diusahakan Tuhan, dikerjakan Tuhan, banyak tempat untuk tinggal di sana ya. Aku akan datang kembali. Ini janji Tuhan loh ya. Aku akan datang kembali dan apa di situ bahasanya? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita itu nggak akan terus tinggal lama-lama di dunia ini, nggak seterusnya kita itu di dunia ini. Ini janji firman Tuhan, janjinya Tuhan Yesus. Kita itu mau dibawa Tuhan. Suatu saat kita itu mau dibawa Tuhan kemana? Ke tempat di mana Yesus ada, ke tempat di mana Tuhan berada, ke tempat di mana Bapa Surga berada. Kita itu akan dibawa ke sana. Itulah rencana Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini klimaknya nanti di sini. Tetapi ayat ini juga berlaku waktu kita hidup di dunia ini. Harapan-harapan yang pengharapan itu juga kita akan capai. Nah, kalau toh pun harapan yang di dunia ini tidak bisa kita capai, cita-cita kita tidak terwujud, tidak tercapai, ya tidak usah kecil hati, karena kita apa? Mempunyai harapan yang pasti ini, ya. Harapan yang pasti klimaknya ini di sini, ya kan? Makanya Tuhan itu tuntun supaya kita cita-cita kita kepada yang Yeremia 29 ayat 11, coba tayangkan. Penuh harapan ini, cita-cita kita itu nanti terwujud kalau kita paham dan memahami rencana Tuhan. Tapi sudah saya jelaskan waktu saya pembukaan awal firman Tuhan tentang perumpamaan tadi, bahwa kerajaan surga itu lebih berharga dari segala-galanya. Kehidupan kekal itu lebih berharga dari segala-galanya kalau bagi yang paham rencana Tuhan. Tapi bagi yang tidak paham, ya hanya menyepelekan, hanya meremehkan. Masa sih iya, masa sih mungkin, ya meremehkan. Padahal yang meremehkan firman Tuhan ada akibatnya tidak? Ada, ya kan? Padahal ini rencana Tuhan. Tuhan itu mau membawa ke sana di dalam ayat ini ya, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan itu nanti di sini, ya. Jadi, ya Tuhan itu yang sudah memberikan janji ini, dia pasti. Kalau tadi ayatnya yang ketiga tadi ya, kalau dia sudah siap, dia mau datang kembali. Itu pasti digenapi nggak kalau Tuhan berfirman? Pasti digenapi. Dia akan datang, akan membawa kita. Kita itu akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, Tuhan itu nggak mau kita itu menerima yang ini, yang kecelakaan, nggak mau sebetulnya. Jadi Tuhan itu, rencana Tuhan itu mau menyelamatkan semua orang, mau dibawa ke tempatnya di mana dia berada. Tetapi kalau yang nggak paham rencana Tuhan, akhirnya apa? Ya, kalau nggak bisa dibawa Tuhan, ketinggalan. Akhirnya kalau yang nggak paham rencana Tuhan, nanti bakalan ketinggalan. Kalau yang ketinggalan berarti yang tidak dibawa oleh Tuhan. Kalau yang tidak paham, makanya ada dua orang kan, yang paham dan yang tidak. Nah, mari kita menjadi golongan orang yang memahami rencana Tuhan, memahami rancangan Tuhan ini, sehingga kita menjadi golongan orang yang nanti akan dibawa Tuhan ke tempat di mana Tuhan berada. Nah, itulah firman Tuhan ya. Jadi kita mulai saat ini kita akan punya pikiran, pola pikir kita, ya, mindset kita, ya, harus kita ubah supaya kita dapat mengerti, memahami rencana Tuhan. Nih ayat yang ini masih berlaku ya. Roma 12 ayat 2, coba kita ulang baca ya. Roma 12 ayat 2. Jadi kita itu harus mempunyai pola pikir, berubah pola pikir kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, mindset kita harus diubah sesuai dengan Roma 12 ayat 2 ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nih, di sini ya, jangan menjadi serupa dengan dunia, pesan Tuhan. Kemudian berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu apa? Pikiran kita, ya pikiran kita, pola pikir kita, cara pandang kita, cara kita berpikir itu harus berubah. Jangan ortodok, jangan menggunakan pikiran yang lama, ya, tapi harus diperbaharui, ya, sehingga kita itu dapat memahami rencana Tuhan, ya, dapat membedakan manakah itu kehendak Allah atau bukan, ya, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang sempurna itu apa? Di dunia ini nggak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna itu tadi yang Yohanes 14 ayat 2-4 tadi, itu yang sempurna. Jikalau kita sudah sempurna itu kita akan paham di situ, ya. Jadi yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, dan yang sempurna itu kalau kita itu memahami rencana Tuhan. Nah, jadi karena rencana Tuhan itu visi misinya itu, ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa untuk dibawa untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, itulah visi misi Tuhan, ya. Tuhan beri petunjuk, ya, makanya Tuhan memberikan petunjuk buat kita supaya kita mengerti rencananya Tuhan, supaya kita mengerti memahami rencana Tuhan. Tuhan kasih petunjuknya, ya, Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih arahannya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, ya. Tapi ada banyak orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya, tidak mau mengikuti firman-Nya, ya. Nah, baiklah kita menjadi orang-orang yang mau memahami rencana Tuhan ini, ya. Seperti yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, sungguh dahsyat, ya, luar biasa, ya, kalau kita memahaminya. Tapi kalau kita tidak memahaminya, kita, ya, malah menyalahkan Tuhan, ya. Kadang-kadang ayat ini kalau tidak berlaku di dalam kehidupan kita, kita itu sering menyalahkan Tuhan, ya, sering menilai ini ayat ini sering berlaku kan waktu kita hidup di dunia ini, ya. Kadang-kadang ayat ini kok nggak sesuai, ya, dengan ayat ini, ya, ya. Misalnya, kok ini anak Tuhan yang rajin, ya, hamba Tuhan bahkan, ya kan, melayani Tuhan. Nah, katanya Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan menurut ayat Yeremia 29 ayat 11. Tapi kok dia meninggalnya kecelakaan. Nah, itu jangan sampai ayat ini dipakai untuk hal yang itu, ya kan? Untuk yang itu bukan maksud Tuhan, bukan seperti itu, ya. Kalau orang meninggal itu kan jalannya lain-lain, ya. Ada yang sakit, ya, ada yang karena apa tiba-tiba mati juga ada, ya. Ada yang karena sakit, ya. Ada yang karena kecelakaan juga ada meninggal. Walaupun itu anak Tuhan atau hamba Tuhan, ya, kita tidak menghakimi dengan ayat itu. Loh, katanya Tuhan tidak merencanakan kecelakaan, tapi kok itu dia kecelakaan? Nah, makanya arti firman Tuhan ini untuk tadi itu loh, untuk Tuhan itu memberikan hari depan yang penuh harapan, ya kan? Ayat ini berlaku di situ. Hari depan yang penuh harapan itu ketika nanti kita mendapatkan yang kesempurnaan tadi, mengenal, memahami rencana Tuhan pada kesempurnaan, ya kan? Karena masa depan itu penuh dengan harapan, ya. Bukan saja waktu kita di bumi ini, ya, tetapi nanti, ya, di bumi yang baru, ya. Nanti kita itu punya bumi yang baru, tapi kita nggak langsung dibawa Tuhan, langsung dibawa ke bumi baru. Enggak, nanti ada proses-prosesnya, ada yang harus kita lewati nanti, ya. Kalau Tuhan tadi berfirman nanti akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Tapi itu nanti melalui proses-proses, ada tahap-tahapannya, nggak langsung dibawa, langsung ditaruh surga namanya bumi baru atau Yerusalem baru. Enggak, ada tahap-tahapannya. Nah, kalau kita nggak paham, makanya kan kadang ya namanya anak-anak bahasa bebas, ya. Itu omamu sudah meninggal, ya? Iya, kemarin dibawa kemana omamu? Oh, omamu sudah ke surga, sudah. Padahal belum ada. Penghuni surga itu baru Tuhan, rajanya, dan para malaikat-malaikatnya, ya kan? Nanti kalau di surga itu nanti ada proses-prosesnya kalau akan masuk surga. Kalau yang sudah meninggal mati di dalam Tuhan ada ayatnya kan? Meninggal mati di dalam Tuhan ada di Firdaus dulu, nggak langsung ke bumi baru, nggak, ya. Belum langsung ke Yerusalem baru, belum, ya kan? Masih di Firdaus, ya, masih di tempat yang Tuhan sediakan dulu di sana. Nanti pada waktu nafiri terakhir dibunyikan,
Ya, sangkakala dibunyikan, nanti waktu orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Nah, itu juga masih melalui proses, nggak langsung ke bumi baru ya. Kalau dia dibangkitkan, nanti dia akan memasuki, orang-orang itu ada tahap-tahapnya. Nanti ada pernikahan anak domba dulu ya. Setelah pernikahan anak domba, ada kerajaan 1000 tahun damai dulu di bumi. Masih di bumi selama 1000 tahun damai. Saya pernah dulu waktu kecil ya mendengar pujian orang-orang lagu, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ternyata ada ayatnya, dulu aku nggak paham gitu. Itu kan dunia loh yang ngarang, nggak tahu pengarangnya siapa karena dulu saya masih kecil ya. Saya dengar pujian lagu seperti itu. Nah, ternyata itu benar ada ayatnya di dalam kitab Wahyu ini ya. Kita itu nanti akan mengalami kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Rajanya siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memerintah bersama-sama orang-orang kudusnya. Nah, jadi jangan khawatir kalau yang sudah mati duluan ya, oh umur saya kok pendek ya. Nah, tapi nanti kalau dibangkitkan masuk 1000 tahun damai. Panjang umur enggak? Nah, makanya ada ayatnya, panjang umur di tangan kanan. Ya kalau nyanyi itu panjang umur di tangan kanan ternyata umurnya pendek, ya jangan kecil hati. Karena nanti Tuhan masih sediakan 1000 tahun damai di bumi. Nah itu jadi Tuhan itu pasti digenapi ya. Jangan kok itu ayatnya katanya orang ini dikasih umur panjang, tapi buktinya dia rajin loh ke gereja, rajin loh menyembah Tuhan, tapi kok umurnya pendek. Ya jangan dipakai umur itu ayat itu, karena Tuhan memberikan apa? Umur. Ya bisa itu berlaku ketika kita hidup di bumi, itu bisa ayat itu berlaku. Tapi kalau ayat itu nggak berlaku dalam hidupmu, jangan khawatir, karena kita masih disediakan apa? Kerajaan 1000 tahun damai di bumi, memerintah bersama Tuhan kita di bumi loh, masih di bumi loh, masih 1000 tahun damai. Jadi bumi nanti umurnya masih 1000 tahun damai. Tapi iblis dan antek-anteknya sudah dikencang sama Tuhan, sudah diikat sama Tuhan, ya di jurang maut ya, sudah dikencang sama Tuhan. Jadi dia tidak bisa goda kita lagi, tidak bisa mengintai kita lagi. Makanya disebut 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Damai, gak ada dosa, gak ada yang ganggu-ganggu kita. Damai pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mau nggak? Senang nggak ini? Kalau kita mendapatkan hal ini. Nah, kalau kita mengerti, memahami hal ini, makanya tadi itu kerajaan surga itu hal yang sangat berharga. Bagaimana caranya ya saya nanti mendapatkan 1000 tahun damai itu? Ya tadi seperti perumpamaan tadi kan, kerajaan surga bagikan orang yang mendapatkan mutiara yang sangat berharga, bagikan orang yang mendapatkan harta yang terpendam. Nah, kita mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan itu tidak ada bandingannya dengan mutiara tadi, tidak ada bandingannya dengan harta yang terpendam tadi. Oh, lebih ya, tidak ada bandingannya, dikatakan firman Tuhan ini ya. Jadi kalau kita mengerti rencana Tuhan ini, ya itu sungguh luar biasa kalau kita memahaminya ya. Tuhan akan memberikan apa, rencananya itu akan tergenapi di dalam hidup kita ya, karena masa depan itu memang sungguh ada ya. Itu makanya firman-Nya itu akan selalu digenapi, firman-Nya Tuhan itu ya. Dan kita nanti akan melalui proses-proses di mana penggenapan firman Tuhan itu harus kita pahami ya. Dan ini nanti ada proses-prosesnya, tahap-tahapannya untuk kita itu nanti sampai ke Yerusalem baru. Jadi nggak langsung ke Yerusalem baru, nanti ada tahap-tahapannya di mana kita harus melalui pengangkatan dulu, yang diangkat ya, yang di-rapture. Ada yang melalui pengungsian dulu. Nah yang tidak, yang Kristennya kemarin saya jelaskan, pelataran di halaman, tertinggal. Nah itu nanti orang-orang yang diinjak-injak oleh antikris selama 3,5 tahun. Nah nanti kalau dia mau ikut masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, dia harus menolak antikris. Dia harus mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Maka dia membayar harganya dengan mati syahid. Dia nanti akan memperoleh kerajaan 1000 tahun damai ya. Jadi jangan salah ya, orang yang ketinggalan pun Tuhan masih berikan kesempatan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kan membayarnya ngeri ya, dibayar dengan darahnya sendiri dan disiksa. Dikatakan firman Tuhan, siksaannya antikris itu selama 3,5 tahun itu
belum pernah ada di bumi ini dan tidak akan ada lagi. Berarti dahsyat banget siksaannya selama 3,5 tahun lagi. Makanya kita itu sekarang ini berjaga-jaga, mari berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita itu tidak ketinggalan. Itu yang kita usahakan, itu yang sedang kita usahakan ya. Kita akan bawa jemaat Tuhan ke situ untuk kita lebih berlomba-lomba iman kita, mencari Tuhan lebih lagi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya tema-tema firman saya apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Apa tema firman Tuhan saya yang kemarin yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang memahami rencana Tuhan supaya kita bawa hidup kita itu lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak lagi santai-santai lagi ya. Jangan kita menjadi kanak-kanak rohani ya, tetapi kita mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa ya, yang meningkat rohani kita terus ya, maju, naik level sampai kita nanti masuk ruang kudus, masuk ruang maha kudus ya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan stuck sampai di pelataran. Jangan bangga menjadi Kristen kanak-kanak yang hanya percaya Yesus dibaptis ke gereja. Itu masih asas-asas pokok. Kita harus bertumbuh, harus mengerti rencana Tuhan ya, harus mengerti tadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Firman-firmannya yang belum kita ketahui, mari kita belajar ya. Kalau disebut mengerti rencana Tuhan itu harus memahami ya, harus menyelidiki ya. Yang minggu kemarin saya sampaikan ya, memahami, menyelidiki merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan ya. Kalau nggak mau menyelidiki ya tidak memahami. Padahal Daniel di firman-Nya sudah mengatakan di akhir zaman nanti akan banyak orang yang menyelidiki firman Tuhan dan pengetahuan mereka akan bertambah. Tetapi yang tidak mau menyelidiki ya pengetahuannya cukup sampai di situ. Misalnya anak sekolah, dia berhenti di SMP. Ya pengetahuannya tentunya pengalamannya hanya sebatas yang dia pelajari di SMP. Tapi kalau dia sekolah lagi sampai ke perguruan tinggi, pengalamannya dia juga pasti sudah naik ya, ilmunya juga sudah lebih tingkat tinggi. Seperti itulah keadaan rohani kita. Kalau kita cukup bangga dengan pokoknya yang penting aku percaya Yesus sudah masuk surga. Ya betul masuk surga, tetapi di pintu gerbang dan mengalami aniaya dulu sama antikris karena ditinggal, tidak diungsikan dan tidak diangkat. Iya, kalau yang penting aku ke gereja, yang penting. Nah kalau cuma itu nanti ketinggalan. Kalau nggak mau level rohaninya naik lagi, melakukan firman Tuhan yang lebih lagi ya, mengerti rencana Tuhan yang lebih lagi ya. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan pun kita juga harus tahu. Makanya ada firmannya sudah ditulis di Alkitab semuanya ya kan. Bagaimana cara mempersiapkan menyongsong Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan, dipersiapkan mulai saat ini ya. Kalau menikah itu kan nggak jejakan ya, nggak mendadak, dipersiapkannya lama atau sebentar, beda. Lama tentunya kalau mau menikah itu ya, persiapannya tuh lama, dari sejak kenal, pacaran, penjajakan. Terus kalau mau menikah itu apa-apa yang disiapkan itu banyak ya kan. Prosesi-prosesi yang harus disiapkan itu banyak. Nanti bagaimana cara melamarnya ya kan, bagaimana nanti undang tamu-tamunya, bagaimana nanti konsumsinya, bagaimana nanti acaranya, bagaimana nanti baju gaun pengantinnya, semua dipersiapkan dengan bagus. Dan kalau kita mau menjadi mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan yang disempurnakan, ya persiapannya tentunya lama, dipersiapkan, disempurnakan, diproses lagi, seperti yang saya firmankan kemarin ya, di anak muda ya, menjadi emas yang murni, menjadi minyak yang asli tulen yang murni, disempurnakan selalu ya. Mau didandani lah, kalau mau jadi pengantin nggak mau didandani, ada nggak pengantin yang nggak mau didandani? Ada nggak kira-kira? Wis biarinlah, aku nanti kalau nikah pakai daster aja. Kira-kira mempelai prianya mau nggak? Kalau yang bersanding di sebelah kanannya mempelai wanitanya pakai daster, mau nggak? Mungkin ditendang mungkin ya. Pasti nggak mau ya. Mempelainya itu harus berdandan cantik, ya kan? Nah kita itu bukan mempelai sembarangan, mempelai wanita surga, mempelai atau gereja Tuhan yang akan disempurnakan. Tentunya kita akan
mulai sekarang kita mau nggak? Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan yang mau didandani menjadi mempelai-mempelai yang cantik. Mari angkat tangan. Atau yang mau pakai daster nggak usah angkat tangan. Yang mau didandani menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang cantik. Ya tentunya yang mendandani itu firman Tuhan yang akan membentuk hidup kita supaya kita tampil cantik di hadapan Tuhan. Itu yang membentuk adalah firman Tuhan. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan orang lain. Tetapi yang membentuk itu adalah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Sehingga kalau kamu memahaminya, mengerti firman Tuhan itu, melakukannya, kamu itu akan nanti tampil cantik di hadapan Tuhan. Dan itu kamu layak disebut engkaulah mempelai kerajaan surga. Amin. Buat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, ialah rencana Tuhan ini kita miliki di dalam hidup kita. Kita dapat memahaminya supaya hal-hal yang penting yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, kita bisa belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara, sehingga hidup kita semakin dipermuliakan Tuhan, kita semakin mengerti dan memahami rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang sudah lama tidak pernah dinyanyikan, yang sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Indah rencana Tuhan ya. Mana lampunya coba ditampilkan. Ya, lagu lama yang tapi kita harus belajar ya. Ini yang sesuai dengan tema firman Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Sama-sama datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk memahami rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Utaran jauh indah bagiku, utaran jauh baik bagiku. Utaran jauh sempurna bagiku. Engkau jalan-jalanmu yang terbaik bagiku dari awal. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkaulah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Utaran jauh indah bagiku,
Ajari kami menghargai waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengutamakan